Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan sebuah tayangan yang sangat-sangat mengejutkan, di mana Rizmon Hasiholan Sianipar, salah satu tersangka klaster kedua, yang baru-baru ini meminta restoratif justice ke penyidik Polda Metro, membuat sebuah video yang sangat-sangat menyentuh, di mana Rizmon akhirnya mengakui kalau selama ini penelitian dia terdapat kekeliruan ataupun kesalahan. Dan bahkan kalau nggak salah ya, nanti Rizmon akan menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu otentik, teman-teman. Ada emboss, ada watermark. Dan gimana nasib buku Jokowi White Paper ya? Waduh. Bahkan lebih jauh, teman-teman. Rizmon akhirnya meminta maaf kepada Pak Jokowi dan juga keluarga Pak Jokowi. Tapi kira-kira apakah nanti Pak Jokowi akan memberikan restoratif justice juga? Apakah akan memaafkan Rizmon dan kasusnya berhenti? Ya, kalau saya sih jangan gitu ya kan. Maaf boleh, tapi kasus tetap berjalan gitu ya. Jangan sampai berhenti. Nah, selain itu, saya juga punya tayangan di mana Refli Harun akhirnya angkat bicara juga nih mengenai restoratif justice Rizmon. Apakah Refli Harun tetap memegang kata-katanya kalau ada salah satu dari RRT ini minta RJ, dia akan mundur? Waduh. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saudara sebangsa dan setanah air, Widih, formal gitu. saya Rizmon Hasiholan Sianipar ingin memberikan klarifikasi seputar apa yang menjadi perkembangan akhir-akhir ini. Seperti yang kalian ketahui bahwa RRT, Roy, Rizmon, dan Tipa itu menuliskan buku Jokowi's White Paper, di mana 400 halaman lebih saya tuliskan dalam 400 halaman loh. dari 700 halaman di buku tersebut, di mana buku tersebut merupakan hasil kompilasi independen dari tulisan Pak Roy Suryo di bagian awal, tulisan saya di bagian tengah, maupun tulisan Bu Tifa di bagian akhir. Masing-masing tidak ada ketergantungan, masing-masing melakukan penelitiannya secara independen. Karena independensi tersebut, maka saya sebagai peneliti secara terbuka mengatakan ada koreksi-koreksi akibat data yang tidak lengkap, akibat rotasi atau translasi maupun resolusi pada data yang saya uji. Sedih kali. Oleh karena itu, nih, Mon, sebagai peneliti yang bertanggung jawab terhadap kebenaran dan hanya kebenaran ilmiah, seorang peneliti harus bersandar pada objektivitas dalam temuan-temuan dalam kerja-kerja ilmiahnya. Nah, hal itulah yang mendasari saya untuk secara terbuka menyatakan bahwa ada kekeliruan, kesalahan akibat data yang lengkap, meskipun menggunakan metodologi yang saya buat atau tuliskan dalam buku Jokowi's White Paper. Kekeliruan tersebut sebagai peneliti harusnya secara terbuka, secara ikhlas, dan secara objektif harus saya nyatakan di sini. mau nangis. Oleh karena itu, ya, temuan saya sebelumnya yang telah melukai, yang telah membuat commotion di dalam perkembangan kita akhir-akhir ini, melukai keluarga Pak Jokowi dan Pak Jokowi sendiri. Saya sebagai peneliti menyatakan minta maaf secara gentleman kepada keluarga Bapak Jokowi. Saya mendapatkan temuan baru, ya, saya mendapatkan kebenaran baru yang membuat saya gusar selama 1-2 bulan ini. Ya, dengan melibatkan variabel-variabel tersebut, semua bisa terjawab. Ya, bahwa memang ya, apa yang saya analisa dan saya miss di situ terkait dengan watermarks dan
terutama emboss, itu memang ada di dalam dokumen tersebut. Berjaya, memang temuan saya tersebut sebulan 2 bulan terakhir ini saya kaji ulang dan kaji ulang terkait dengan sejumlah variabel geometri, yaitu translasi, rotasi, kecepatan dan pencahayaan, dengan melibatkan variabel geometri maupun pencahayaan. Saya mendapatkan temuan baru, ya, saya mendapatkan kebenaran baru yang membuat saya gusar selama 1-2 bulan ini. Gusar seriusmu lu. Dengan melibatkan variabel-variabel tersebut, semua bisa terjawab, ya, bahwa memang, ya, apa yang saya analisa dan saya miss di situ terkait dengan watermarks dan terutama emboss, itu memang ada di dalam dokumen tersebut. Saya uji dengan gradients analysis dan uji-uji lainnya, metodologi-metodologi yang sama dalam buku JWP, tetapi dengan melibatkan variabel translasi, rotasi maupun pencahayaan akibat objek yang kita analisa itu terpengaruh oleh sejumlah operasi geometri. Maka temuan-temuan itu saya temukan dengan sangat teliti dan saya uji ulang dalam 2 bulan terakhir ini, ya, terkait dengan watermarks, terkait dengan emboss, terkait dengan uji overlay, terkait dengan uji overlapping dalam toleransi tertentu, ya, membuktikan, ya, authenticity dokumen menjadi tidak terbukti, ya. Authenticity, maksudnya permasalahan authenticity, keaslian dokumen itu secara digital forensik menjadi tidak terbukti dan menjanggah temuan saya di buku Jokowi Swepaper, meskipun menggunakan puluhan metodologi yang sama. Apapun risikonya, saya katakan bahwa dalam hal ini kita saya menemukan tidak ada keraguan dalam authenticity dari dokumen ijazah yang diupload oleh saudara Dian Sandi Utama. Saya sudah itu ceritakan, saya sudah jelaskan kepada penyidik di Polda Metro Jaya bahwa apa yang saya lakukan murni ilmiah, tanpa motivasi politik, tanpa motivasi apapun, murni hanya karena rasa ingin tahu saya sebagai peneliti di bidang digital image processing pada awal tahun 2025. Oleh karena itu, ya, kepada saudara sebangsa dan setanah air, ya, saya hanya apapun yang kalian nyatakan kepada saya itu tidak lebih penting daripada objektivitas penelitian yang telah saya buktikan, bahkan dengan puluhan metode untuk membuktikan ada tidaknya emboss di sana. Saya buktikan dengan puluhan metode ada watermarks di sana. Dengan efek pencahayaan, saya buktikan, saya rekonstruksi bahwa lintasan stempel atau warna tertentu akibat efek geometri maupun pencahayaan itu bisa hilang dan tidak terdeteksi ataupun menjadi samar. Itu sudah saya rekonstruksi. Jadi step penelitian, apapun hasilnya, kita tidak boleh berdasarkan suka atau tidak suka, berdasarkan bias, berdasarkan disukai atau tidak disukai. Tetapi saya hanya berpegang pada itu. Oleh karena itu, sekali lagi, dan selalu saya nyatakan kepada penyidik juga, penelitian itu unbiased, ongoing, progresif. Jika ada temuan-temuan baru, maka kita harus secara jujur menyatakan bahwa itulah yang kita temukan. Ya, bagi teman-teman, ya, yang menyaksikan, terutama Pak Roy Suryo, saya secara terbuka bisa mendemonstrasikan kepada Pak Roy Suryo bahwa memang begini hasil rekonstruksi saya. Kita hanya berjalan sesuai dengan kebenaran ilmiah
dari yang kita temukan. Ini kita menghormati setiap langkah yang dilakukan oleh siapapun sepanjang itu sesuai dengan koridor hukum. Walaupun kami sendiri, saya pribadi misalnya kan sudah mengatakan kalau klien saya itu mengajukan RJ, Mundur. ya saya akan mundur. Mundur dong. Dari lawyering dia. Nah, Dengan makanya- ini apakah mundur? Oh iya, saya mundur. Bang Refli sudah mundur. Iya, saya Dari gini. kuasa. Mundur itu kan harus ada komunikasi langsung. Soal RJ-nya. Ya. Terus gimana sidang Komunikasi MK ya langsung kan? Rismon. Nah, sampai hari ini saya belum nyambung sama Rismon. Saya telepon Nonton sama WA video belum Rismon, ada. nonton. Tapi intinya adalah ketika dia mengatakan firm mengajukan RJ, kan kita kan harus profesional, nggak boleh hanya pemberitaan kan? Dari media. Nah, begitu dia mengatakan iya, saya akan mundur sebagai lawyer dia. Tapi jangan lupa, saya masih lawyernya Mas Roy dan kemudian Dr. Tifa. Ya. Ya, oke? Nah, kita menghormati hak orang untuk mengupayakan upaya hukum apapun sepanjang itu legal dan kemudian tidak ada motif-motif non-hukum. Motif-motif non-hukum yang misalnya melanggar hukum, itu tentu kita tidak bisa benarkan apapun. Ya, Seperti termasuk apa? Anda misalnya, maaf kata ya, Seperti membela sesuatu tiba-tiba di belakang layar ada main duit dan lain sebagainya. Nggak Siapa, bisa Bang? kita bela semuanya. Kita harus membela berdasarkan moralitas. Karena itu saya katakan, dari sisi legal morality harus legal, ya, legally bisa justified. Tapi dari sisi morality ya silahkan. Saya pun begitu. Kalau seandainya Anda ingin mengecek misalnya sama-sama integritas kita, misalnya udah cek saja. Apakah dalam berbicara ini kita mewakili kepentingan yang ada duitnya, ya kan? Yang ada bayarannya, ya kan? All about money. Apakah kita membela kepentingan transparansi demi good government? Omongan kau, Nah, kalau omongan kau. misalnya Rismon diserang, titik lemahnya, dan ternyata dia tidak mampu bertahan, karena dia tidak mampu mempertahankan basis moralitasnya, maka ya kami tentu tidak bisa lanjut kepada Rismon. Karena basis kami adalah basis perjuangan untuk menunjukkan bahwa ijazah yang digunakan dalam presidential election oleh Pak Jokowi dan demikian juga pemilihan gubernur dan wali kota beberapa tahun sebelumnya adalah palsu. Dan itu kan based on apa yang disampaikan baik Rismon sendiri oleh Mas Roy dan Dr. Tifa. Dalam buku Jokowi's White Paper yang sudah dibukukan. Dan sampai sekarang belum dibantah. Sehingga Udah dibantah itu tidak tadi. berubah. Udah Jadi dibantah permasalahan tadi. Rismon adalah permasalahan yang harus dilokalisir masalah personal dia. Tetapi apa yang sudah dihasilkan dia sebagai penelitian itu harus Tetap sama. diuji, tetap sama. Walaupun misalnya ya katakanlah karena dia ditekan misal ya. Kudet saya tidak orang tahu ini apa yang kudet, terjadi di kurang belakang layar. update dia. Tiba-tiba Rismon dia udah menarik membantah. semua apa yang dipublikasikan, nggak bisa. Karena sebuah karya ilmiah begitu sudah ke publik, Anda nggak bisa tarik lagi. Karena itu sudah milik publik, sudah public ownership. Jadi kalau misalnya statement yang sudah dimuat media, Anda tarik kembali, nggak ada ceritanya. Ditangkap masalah lain. Masalah surat kematian. Pas saya masuk ke situ, Ya. saya juga bingung. Bang Rismon ini kok tidak mau menyapa siapapun? Oh ya. Waduh. Kenapa Nah, tuh? Lain lah kalau tidak mau Ya, ya, menyapa ya, saya ya, itu ya. terserah dia lah. Nah. Tapi yang lain-lain juga nggak disapa. Padahal banyak kawan-kawan kita yang selalu meliput, selalu membersamai. Nah. Ada datang di situ. Jangan-jangan itu bukan respon, jangan. Waduh. Ya, karena udah ada Jangan bukan jangan Rismon ya Rismon kan? Body double. karena udah ada surat kematian Rismon. Ada surat kematian ya Kalau kan? ada mati yang aslinya. Iya, bisa jadi loh. Makin bingung apa Rismon, hati-hati ya. Ah. Kamu mengkhianati perjuangan kita ini akan jadi bumerang buat kamu. Iya. Semuanya kamu bilang restorasi justice Justice, itu ya. itu akan mengalami kendala. Kenapa? Kamu harus mengatakan meminta maaf bahwa apa pernyataan selama ini Udah. benar. Padahal kau Udah. menyatakan yang benar menjadi salah. Salah Udah, menjadi udah benar. tadi, udah. Belepotan lah kau Rismon. Aduh. Oke, jadi Iya. setelah yang tadi itu tidak ada yang disapa, dia langsung pergi. Dan kita kan sibuk dengan sidang Munatul. Enggak. Ya sudah lah. Tahu-tahu breaking news ini ternyata dia ke Polda Metro. ini breaking newsnya. Ya, sudah restoratif justice. Hede. Nah, ini pertanyaan saya ada beberapa nih, Pak. Apa itu? Apakah dia sudah ke Solo bertemu Pak Joko Widodo? Enggak, kabarnya dulu Sebentar ada yang lagi diminta ke kayaknya. Solo untuk ngantarkan surat, tapi enggak mau. Iya, nah ini buka dong. Ini Oke. eksklusif tentana. Ini saya Nih ada surat nih. waktu itu ini saya ceritakan kronologi Iya, sedikit iya, ya. iya. Waktu itu kami lagi di Bandung mau bedah buku. Oke. Lalu ada
ketakutan lah Ya, dari bedah buku atau yang bedah buku Gibran Endgame. Oh, Gibran Endgame ya. Nah, waktu itu ada Pak Rizal Fadilah juga nih yang Iya, iya. sebentar lagi datang. Iya, iya. Nah, waktu itu dia ketakutan. Heeh. Saya kayaknya bakal ditangkap, bakal ini, bakal itu, ya terserah lah. Terus saya bilang, nggak mungkin lah. Heeh. Nggak mungkin lah. Kita udah setahun kok. Iya. Setahun nggak ditangkap kok tiba-tiba besok ditangkap. Iya. Nggak ada masuk akal lah. Betul. Terus saya bilang, Kecuali ditangkap masalah lain. masalah surat kematian. Aduh. Masalah ijazah. Itu biar Andi Aswan lah yang cerita. Sama bill offside. Bill offside. Nah, lalu adalah di malam itu cerita gimana kalau kita sampaikan sebuah surat ke Pak Jokowi. Kata Rismon. Ya, Iya. Pak Janes juga ada di situ kok. Lah iya, makanya. Pura-pura nanya nih PPN. Bapaknya. Lah ini. Oke, iya. Surat apa itu, Mike? Lalu Ya ini. saya waktu itu kan ditunjuk sebagai ketua, Mediator. bukan ketua mediator, enggak aja. Reseller. Ketua reseller penjualan buku Gibran Endgame. Ketua reseller Jangan, buku saya ya waktu kan. itu saya juga dikeluarkan. Pecat. Iya. Dipecat gara-gara saya dibilang Kan ada yang Curi. penjualannya tertinggi itu. Ya itu. Rismon ajukan restoratif justice di kasus ijazah Jokowi. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian? Saya sih agak tercengang, agak kaget mendengar statement ataupun video baru dari Rismon, yang dimana akhirnya dia mengakui kalau penelitian yang dulu yang dia lakukan, yang sudah dimuat di buku Jokowi White Paper, itu ada kekeliruan dan juga ada kesalahan. Dan bahkan tadi Rismon mengatakan ada emboss dan juga ada watermark dan ada lintasan merah di ijazah Pak Jokowi yang diupload oleh Dian Sandi. Wow, berarti kalau udah seperti itu pernyataan Rismon, ya apalagi di dalam buku Jokowi White Paper, itu tulisan Rismon yang paling banyak. Di antara 700 lembar, itu ada 400 lembar lebih tulisan Rismon. Dalam artian lebih dari 50%. Jadi kalau Rismon membantah penelitian yang dulu, ya sudah bisa dipastikan buku itu nggak ada harganya sama sekali. Buku itu nggak ada artinya sama sekali teman-teman. Buku itu benar-benar sampah. Apalagi orang yang menulisnya sudah mengatakan keliru kok, dan sudah mengakui ada watermark, emboss, lintasan merah. Dan tadi Rismon dengan sadar dan dengan sedih, dengan mungkin tidak berdaya gitu ya kan, waduh, meminta maaf kepada keluarga Pak Jokowi dan juga kepada Pak Jokowi yang selama ini mungkin tersakiti dengan penelitian Rismon. Waduh. Tapi ya saya pribadi teman-teman, ya mau agar kasus ini sampai di pengadilan. Jangan sampai ada restoratif justice untuk Rismon. Jangan sampai. Karena biar ya di pengadilan dibuktikan kalau memang Rismon ini penelitiannya tidak jelas. Penelitiannya ya tidak memenuhi standar gitu ya kan. Bukan ilmiah. Dan dia sudah membantah tulisan-tulisannya di buku Jokowi White Paper. Ini kan sekaligus mempermalukan Roy Suryo, mempermalukan Tifa, mempermalukan Refli Harun, mempermalukan Topi Merah. Siapa sih Topi Merah itu? Mempermalukan semua pendukung yang selama ini percaya sama dia. Waduh, luar biasa. Saya sih nggak tahu lagi harus berkata apa teman-teman. Saya sih hanya ingin meminta pendapat kalian, ingin meminta pandangan kalian mengenai video kita saat ini. Dan tadi Refli Harun katanya akan mundur. Ya, dia mundur dari kuasa hukum RRT teroris atau mundur hanya dari kuasa hukum Rismon. Nah, yang mana yang betul nih? Tadi Rismon sudah membantah, Refli sudah mengatakan bahwa dia sudah membantah penelitian dia yang lama. Jadi, ya Anda harus update sepertinya. Anda kudet gitu ya kan? Anda baru tahu kalau Rismon minta ARJ. Anda belum lihat video baru Rismon kan? Waduh, luar biasa. Udahlah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.